Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Mr. Yudi Septiawan. Saya akan mengampu mata kuliah Bahasa Inggris untuk semester 1 khusus untuk prodi Sistem Informasi dan Teknik Informatika. Baik, saya di sini akan sedikit memperkenalkan diri sebelumnya, dan kemudian habis itu saya akan menjelaskan beberapa hal terkait perkuliahan kita yang akan kita laksanakan di semester 1 ini. Jadi nanti ada beberapa poin-poin dan aspek yang akan menjadi prioritas penilaian dalam mata kuliah struktur bahasa Inggris di semester 1. Baik, saya akan sedikit memaparkan perkuliahan kita untuk 1 semester ke depan. Perlu diketahui bahwa untuk semester 1 bahasa Inggris itu hanya 2 SKS ya. Mungkin ada beberapa mata kuliah yang 3 SKS ya kan. Nah, di sini hanya 2 SKS, dan bahasa Inggris itu nanti ada 2 semester, yaitu bahasa Inggris 1 dan bahasa Inggris 2. Bahasa Inggris 2 nanti akan lebih ke speech, dan bahasa Inggris 1 itu yaitu structure. Baik, saya akan mulai. Saya akan perkenalkan diri dulu. Untuk nama Yudi Septiawan. Biasanya mahasiswa memanggil saya itu Pak, Mister, Sir gitu ya. Jadi banyak panggilan, tapi lazimnya banyakkan menggunakan panggilan Mister, seperti itu. Di sini ada sedikit pengenalan diri dari saya, pendidikan terakhir, kemudian aktivitas sekarang sebagai tutor di beberapa institusi dan sebagai editor juga. Kemudian ada beberapa publikasi yang sudah saya publikasikan di tahun 2020. Kemudian saya akan langsung masuk ke luaran perkuliahan. Jadi sebetulnya untuk perkuliahan bahasa Inggris khusus di semester 1 ini, tahun ini agak sedikit berbeda. Di awal semester 1 ini agak sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Karena untuk di semester 1 ini saya lebih mengkhususkan bahasa Inggris itu ke bahasa Inggris structure. Strukturnya itu yang saya fokuskan di TOEFL. Jadi memang nanti kemungkinan akan ada simulasi di akhir nanti ya, di akhir semester akan ada simulasi TOEFL-nya. Walaupun memang yang kita pelajari itu hanya sebatas structure dan written expression, tapi tidak menutup kemungkinan akan ada simulasi secara overall, baik itu listening-nya, kemudian reading-nya juga di situ. Baik, di sini ada beberapa luaran perkuliahan yang saya cantumkan. Mungkin lebih lengkapnya ada di RPS yang sudah saya share di website kampus. Jadi nanti para mahasiswa bisa download di sana. Yang pertama luarannya yaitu menjelaskan kembali materi yang telah disampaikan di perkuliahan dengan secara komprehensif. Jadi nanti kemungkinan ketika ada Zoom meeting ya, itu nanti saya akan minta feedback dari mahasiswa, atau mungkin saya akan bertanya. Disitulah nanti saya akan mengakses pemahaman mahasiswa terhadap materi yang dibahas di pekan itu. Kemudian yang kedua, bisa menemukan berbagai macam perbedaan materi pada setiap bab. Jadi nanti bahasa Inggris itu khususnya TOEFL ini sangat banyak sekali materi-materi yang akan disampaikan. Nah, jadi nanti saya berharap mahasiswa juga sebelum online, sebelum nanti kita ada pertemuan Zoom meeting atau bisa lewat Webex dan lain sebagainya, itu nanti sudah harus ada bekal dulu membaca sebelum online class gitu ya. Kemudian ini harapan yang ketiga luarannya, yaitu bisa membandingkan pola-pola soal TOEFL. Jadi memang soal TOEFL itu berbagai macam, beragam jenis seperti itu. Dalam artian satu materi itu bisa ada varian-varian soal bisa mencapai lebih dari 10 untuk satu materi. Jadi harapannya adalah ketika mengerjakan soal atau ketika nanti ikut tes TOEFL, baik itu yang prediksi, ITP, IBT dan lain sebagainya, itu para mahasiswa sudah bisa mengenali bentuk-bentuk soal dan bisa menjawab. Dan itulah yang menjadi luaran terakhir dari perkuliahan kita, yaitu bisa memberikan argumentasi pada pembahasan soal TOEFL. Dan ini menjadi poin penting dalam penilaian. Salah satunya yaitu bisa berargumen. Misalkan ada soal saya kasih, kemudian harus bisa memberikan argumen kenapa itu salah dan mengapa itu salah dan harusnya seperti apa. Nah, ini yang menjadi tolak ukur penilaian ketika di kelas nanti.
Nah, di sini ada beberapa rangkaian perkuliahan, sebetulnya sudah saya share juga di RPS, mungkin di sini saya akan jelaskan lebih jauh. Nah, di sini ada pertemuan pertama ya, yang seperti yang saya lakukan yaitu pendahuluan dulu, pengenalan variasi materi structure written expression TOEFL itu seperti apa. Nanti saya akan sedikit sampaikan lewat file ya, nanti bisa dilihat setelah penyampaian ini. Yang kedua, kita akan masuk ke materi. Nah, di pertemuan kedua ini materinya agak sedikit banyak ya, jadi ada tiga bab sebetulnya, tapi tiga bab ini tidak terlalu banyak sih materinya, cuma memang saya rangkum menjadi satu karena ada saling keterkaitan antara materi yang bab 2, 3, dan 4 ini. Jadi memang saya satukan menjadi satu kesatuan materi di pertemuan kedua seperti itu. Di pertemuan ketiga masih ngebahas tentang structure, kita masih berkutat di structure bahasa Inggris, ada incomplete, missing a positive, incomplete adverb clauses, dan incomplete noun clauses. Jadi kita akan lebih fokus ke clauses nanti di pertemuan ketiga. Kemudian pertemuan keempat ada phrase, kita akan bahas ke phrases ya. Kemudian ada word order items, kemudian yang terakhir ada item involving verb problems. Jadi setiap pertemuan itu paling minimal itu ada tiga subbab ya, kalau dalam bukunya itu ada 3 subbab. Jadi memang di sini mahasiswa lebih saya tekankan untuk berlatih sebetulnya. Untuk soal-soal TOEFL itu jangan terlalu banyak teori tapi sedikit berlatih. Tapi saran saya itu lebih banyak ke latihan-latihan soalnya, karena di modul itu kan banyak latihan soal. Jadi para mahasiswa bisa nanti latihan-latihan di sana, dan konsultasinya dengan saya itu free, nanti bisa di grup ya, bisa langsung ditanyakan di grup. Kalau ada yang kurang paham, di screenshot boleh tanya seperti itu ya. Just feel free to ask some questions in the group. Kemudian ada lagi materi pertemuan kelima nih, sama lebih kompleks ya. Jadi semakin banyak pertemuan kita itu semakin kompleks, dan itu saya rasa pertemuan-pertemuan yang sebelumnya itu materinya jangan sampai lupa-lupa gitu ya. Jadi harus tetap dikit dari pertemuan kedua sampai pertemuan ke-6 ini. Incomplete, missing comparison, missing conjunction, and missing negative words. Nah, ini lebih banyak ke kalimat-kalimat ya, pola-pola kalimat. Structure itu ya seperti itu. Kalau structure kalau di perkuliahan itu agak sedikit berbeda dengan structure ketika belajar di SMA, SMP gitu ya. Kalau di perkuliahan saya itu saya akan lebih komplekskan, saya akan lebih taikkan sedikit degree-nya ya, ke lebih soal-soal yang aplikatif sifatnya, yaitu TOEFL tadi. Jadi kalau misalkan kita belajar di SMA itu ada bentuk-bentuk tenses, present, past, continuous, dan seterusnya, itu ada future dan lain-lain. Nah, itu di sini juga dipelajari, cuma dia akan belajar sekilas-sekilas saja, tidak secara menyeluruh. Jadi saya akan lebih menekankan di TOEFL, di soal-soal TOEFL-nya ya. Nah, kemudian di pertemuan ke-7 kita akan ada UTS, mid-test. Kemudian masuk ke pertemuan 8. Nah, setelah mid-test ini kita tidak akan bahas structure lagi. Tetap structure karena mata kuliah kita structure ya, cuma structure-nya beda alam ya. Jadi bukan structure yang seperti kalimat kemudian kita cari yang benar jawabannya yang mana gitu ya. Ada soal cari ABCD yang benar yang mana. Nah, kalau di pertemuan setelah UTS ini kita akan sedikit bergeser. Jadi dalam soal TOEFL perlu saya perkenalkan juga ya, mungkin ada yang belum pernah ikut tes TOEFL ya. Itu ada di section structure dan written expression-nya itu ada 40 soal. Jadi 15 soal pertama itu soal structure. 15 soal pertama itu soal structure. Nah, itu yang akan kita pelajari itu tuh dari pertemuan 2 sampai pertemuan 6 itu, yang 15 soal yang akan keluar itu. Nah, kemudian soal 16 sampai 40-nya itu yaitu bentuk soal written expression. Nah, ini yang akan kita pelajari di pertemuan setelah UTS. Nah, pertemuan setelah UTS ini agak sedikit berbeda dari pertemuan sebelum UTS ya. Setelah UTS ini materinya masuk ke materi written expression. Written expression itu nanti kita akan belajar menganalisis. Nah, di sini yang akan saya nanti lihat ya, sesuai dengan luaran yang nomor 3 dan 4 tadi, kemampuan mahasiswa dalam memberikan argumen. Jadi sini saya akan melihat, misalkan pertemuan 8, 9, kemudian 10, 11, 12, dan 13. Ini akan membahas tentang error-error. Jadi error itu kesalahan yang terjadi dalam sebuah kalimat. Jadi tugasnya nanti atau
perkuliahannya nanti adalah kita bakal menganalisis sebuah kalimat dan kita cari yang salah, bukan yang betul. Jadi dalam sebuah soal TOEFL ada pilihan A, B, C, D misalkan, yang kita analisis itu bukan cari yang betul, tapi cari yang salah dan kita perbaiki salah itu di mana dan perbaiki supaya menjadi betul tuh kayak gimana. Nah, ini poinnya sangat tinggi sekali karena ketika kita sudah bisa mengetahui mana yang salah dan bisa memperbaiki soal itu, artinya kita sudah memahami ya structure itu sendiri. Nah, di situ esensinya dan disitulah poin tertinggi dari structure ini. Nah, kemudian di pertemuan ke-14 sebelum ujian akhir semester itu ada review. Nah, review ini saya akan mereview dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-13. Jadi banyak sekali nanti materi-materi yang mungkin mau ditanyakan atau kurang jelas atau mungkin ada yang belum paham, itu bisa ditanyakan nanti di pertemuan ke-14 ini. Yang terakhir itu ujian akhir semester. Nah, ini juga saya masih mensiasati teknisnya seperti apa, tapi nanti saya akan sampaikan di tengah-tengah perkuliahan. Baik, persentase penilaian ini saya ambil memang berdasarkan sama seperti kebanyakan, dan memang itu sudah standarnya. Komponen dasar yaitu ada kehadiran 10%, kemudian tugas 20%. Tugas dari saya mungkin nanti lebih banyak ke latihan-latihan soal sih, latihan-latihan soal. Kemudian mungkin ada beberapa kuis yang saya akan lontarkan di grup seperti itu. Mungkin saya akan kasih waktu, misalkan okay, tomorrow we will have a quiz from 10 to 11 AM, jam 10 sampai jam 11 pagi nih. Nah, you have to standby, jadi nanti kalian harus standby dan nanti saya akan lontarkan beberapa pertanyaan, kalian bisa jawab dan kasih alasan. Dan di situ tidak mesti pas jam kuliah, tapi bisa jadi di hari-hari yang kalian tidak ada kuliah bahasa Inggrisnya. So you have to standby ya. Nah, jadi nanti kalau misalkan ada alasan, Pak nggak ada kuota, Pak nggak ada ini, saya biasanya kasih ancang-ancangnya itu sehari sebelum, jadi kalian bisa prepare seperti dia, tidak mendadak, enggak ya. Oke, kemudian UTS 30%. Nah, UTS ini berbentuk simulasi yang tadi saya bilang. Jadi soal-soal yang akan saya keluarkan nanti adalah bentuk-bentuk simulasi soal-soal TOEFL. Nah, saran saya sih memang nanti ketika kalian lulus itu ya kalian minimal ambil tes TOEFL lah itu. Karena nanti ketika kalian kerja, TOEFL ini sangat berguna sekali ya, ketika mau kerja itu atau ketika mau ikut tes beasiswa, TOEFL inilah yang menjadi gerbang awal. Ketika ditanya ada skor TOEFL, nggak ada, ya udah nggak bisa ngapain. Jadi memang kita prioritaskan ya untuk TOEFL. Dan di Al-Luhur juga kan ada lab bahasa, nanti gimana caranya kita kerjasama dengan pengelola lab, nanti kalian bisa tes di sana gitu ya, nanti kita coba. Nah, kemudian untuk ujian akhir semester juga sama ya, simulasi bentuknya, cuma persentasenya 40%. Nah, di sini memang agak sedikit lebih besar karena memang rangkuman dari perkuliahan sebelumnya. Jadi maksudnya dari yang mungkin saya ambil dari beberapa UTS itu, beberapa soal-soal sebelum UTS dan setelah UTS itu saya gabung, saya taruh di UAS seperti itu. Baik, ini daftar pustaka. Biasanya nanti saya akan tautkan di web dosen ya. Nanti mungkin kalian bisa download di sana, dan ada beberapa modul mungkin yang saya akan upload berkala. Kalau yang sekarang kan mungkin baru satu, yang Bruce Rogers, nanti kalian bisa bisa download maksudnya, dan bisa baca-baca di sana. Memang full English ya, jadi nggak ada buku TOEFL itu yang bahasa Indonesia kontennya. Jadi full English, mau nggak mau harus dipaksa. Karena kalau misalkan kalian nggak mencoba dan nggak memulai, itu nggak bisa-bisa. Jadi saya nggak mau menerjemahkan, kemudian kalian harus bacalah. Mungkin nanti ketika kita ada pertemuan Zoom meeting, mungkin saya akan bantu untuk mengelaborasi materi, tapi nggak banyak, penting kalian baca dulu aja sebelum masuk. Saya akan memberikan paparan sedikit dan beberapa contoh. Kemudian sumber-sumber pendukung ini banyak ya, dari beberapa buku yang mungkin saya dapatkan. Di beberapa buku ini mungkin nggak semuanya ada bentuknya soft file, ada yang bentuknya hard file gitu ya, buku gitu, tapi nggak ada bentuk soft copy-nya atau soft file-nya. Jadi bagi yang mau fotokopi silakan, tapi nggak masalah ya, jadi saya tidak memberatkan. Nah, yang paling penting itu yaitu buku pegangan Bruce Rogers itu nggak perlu di print out. Kalau kalian mau baca lewat laptop pun boleh, tapi kalau kalian misalkan lebih nyaman membaca
di print out ya di print out, ya senyaman mungkin, terserah seperti apa. Yang penting nanti ketika ada kuis, ada tugas seperti itu, kalian harus bisa mencari di buku dan mengerjakan seperti itu. Mungkin itu sedikit perkenalan ya. Ini email saya, mungkin nanti kalau ada yang mau ngirim apa gitu ya, ngirim tugas gitu ya, atau apa ya, pertanyaan, bisa lewat email. Oke, saya akan langsung ke materi kita. Nah, ini RPS ya, tadi yang sudah saya jelaskan. Ini bisa kalian dapatkan di di website ya. Ini ada beberapa penilaian. Nah, di sini adalah bukunya. Yang buku yang akan kita pakai sebagai sumber utama di perkuliahan kita semester ini, yaitu buku Bruce Rogers. Sebenarnya banyak sekali buku-buku TOEFL itu yang saya nggak bisa sebutkan satu-satu memang. Tapi alasan saya memilih buku Bruce Rogers ini pertama karena bahannya ringan ya. Bahannya maksudnya kontennya itu tidak terlalu complicated. Ada buku TOEFL yang memang tingkat kesulitannya itu lumayan ya. Saya nggak bilang sulit tapi lumayan susah. Lumayan susah juga. Jadi untuk semester 1 saya rasa buku yang Bruce Rogers ini cukup tepat. Nanti ini kan bentuknya soft file ya, jadi kalian nanti bisa terserah mau di print atau mau dipegang soft copy seperti ini aja, dibuka-buka juga nggak masalah, it's up to you. Nah, di sini nanti saya akan perlihatkan materi-materi. Kita akan fokus ke section 2 aja ya. Nah, di section 2 ini kan ada beberapa materi ini yang saya tadi taruh di silabus ya, atau di RPS. Nah, ini materi-materinya ya kan, ada kurang lebih 16 materi yang saya kerututkan, saya press gitu ya menjadi beberapa pertemuan lah seperti itu. Artinya memang materi-materi yang ada di sini semuanya penting. Ingat, kita belajar structure itu hanya 40 soal. Kita hanya belajar yang dari lesson 17 sampai lesson 43 itu hanya untuk menjawab 40 soal dari total 140 soal TOEFL, tes TOEFL. Jadi tes TOEFL itu ada structure 40 soal, listeningnya ada 50 soal, readingnya ada 50 soal. Jadi total keseluruhan soal tes TOEFL itu ada 140 soal. Nah, yang kita pelajari di semester ini hanya untuk menjawab bagian structure saja, structure written expression, yang soalnya hanya 40 soal. Jadi bukan keseluruhan soal TOEFL ya. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Nah, jadi memang harus bertahap. Saya rasa nanti di pertemuan di semester selanjutnya ya mungkin kita akan upgrade mungkin listeningnya atau ke speakingnya seperti itu. Kalau speaking tidak ada di tes TOEFL ITP. Kalau di skor TOEFL IBT ada. Tapi kalau di ITP tidak ada, seperti itu. Jadi ini materi-materi yang akan kita pelajari. Nanti kalian akan saya pandu di setiap pekan itu. Nanti misalkan saya minta baca di halaman sekian sampai sekian, kemudian pas di Zoom meeting saya akan memberikan satu sampel soal atau saya floorkan ke yang mau bertanya. Tapi tetap di sebelum perkuliahan ya, saya akan insya Allah bikin video pembelajaran yang akan saya upload di YouTube melalui kanal Atmaluhur seperti itu. Ya, jadi mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Nanti kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan boleh nanti besok ya, pas kita pertemuan di Zoom untuk yang kelas SI, untuk yang kelas teknik informatika itu di hari Jumat ya. Nanti silakan siapkan pertanyaan. Bagi ada yang mau bertanya silakan nanti bertanya di Zoom meeting. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Sampai ketemu di Zoom meeting. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.